Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dari pelajaran akidah. Kemarin kita sudah sampai halaman 38 ya, terkait dengan penjelasan yang kemarin pada pertemuan sebelumnya, penjelasan tentang agama Al-Hanifiyah atau agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak lain adalah agama Tauhid. Agama yang juga dibawa oleh para rasul yang lainnya, termasuk juga rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama yang dibangun di atas tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Tayyib. Kemudian di sini kita lanjutkan. Disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, wa ma'na ya'buduni yuwahhiduni. Ya, wa ma'na ya'buduni yuwahhiduni. Dan makna dari kata ya'buduni dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 yang kita baca kemarin ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, liya'buduni. Maka ya makna ya'buduni dalam ayat ini adalah yuwahhiduni. Ya, tidak hanya beribadah kepada Allah tapi beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yuwahhiduni, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Artinya dia tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang dimaksudkan dalam ayat tersebut, yaitu tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yakni di sini dijelaskan, yakni at-tauhidu min makna al-ibadah, yaitu makna tauhid, yaitu at-tauhid min makna al-ibadah. Jadi kata tauhid itu dari makna al-ibadah, dari kata ya'buduni itu maknanya yuwahhiduni. Ya, beribadah kepadaku artinya mentauhidkanku, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa illa faqad sabaqa laka makna al-ibadah wa ala ayyi syai'in tutlaq wa annaha 'ammu min mujarradit tauhid. Dan juga telah berlalu sebelumnya ya pengertian dari ibadah ya secara umum ya, pengertiannya kemarin kita sudah sebutkan, yaitu ismun jami'un, suatu kata yang mengumpulkan likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah, segala perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala min qaulin au fi'lin atau min aqwalin au af'alin, baik berupa ucapan maupun perbuatan, zahirin wa batinin, yang zahir maupun yang batin. Ya, itu disebut sebagai ibadah ya. Tayyib. Kemudian anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi makna tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Jadi agar mereka semua beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini selanjutnya penulis mengatakan wa a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid, dan perkara terbesar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah tauhid ya. Jadi perkara terbesar yang Allah perintahkan adalah perkara tauhid. Jadi tauhid adalah perintah terbesar Allah Subhanahu wa taala, perintah yang paling agung dari Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya. Wahwa yang dimaksudkan dengan tauhid adalah ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Jadi tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini merupakan perintah terbesar. Perintah yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan para hambanya untuk melaksanakan atau untuk melaksanakannya, ya, untuk melaksanakan perintah tersebut. Nah, di sini penjelasannya ya, at-tauhidu lughatan masdaru wahada yuwahhidu. Dan kata tauhid itu secara bahasa merupakan masdar ya, kata dasar dari wahada yuwahhidu.
Wahada yuwahidu artinya mengesahkan, yang menjadikan sesuatu satu. Hanya satu-satunya, yaitu ja'ala syai'a wahidan. Ja'ala syai'a wahidan, yaitu menjadikan sesuatu hanya satu-satunya, hanya satu saja. Tidak ada yang lainnya. Ya, jadi mengesahkan sesuatu. Ya. Jadi kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan, satu-satunya sembahan. Wa hadza la yatahaqqaqu illa binafyin wa itsbatin. Dan hal ini tidaklah akan terwujud kecuali apabila terpenuhi padanya penafian dan penetapan. Ya, penafian dan penetapan. Jadi tauhid itu tidak akan terwujudkan kecuali dengan dua rukun. Rukun pertama yaitu rukun an-nafyu, penafian. Yang kedua adalah rukun al-itsbatu, penetapan. Maksudnya apa? Maksudnya di sini nafyul hukmi amma siwal muwahhad. Ya, menafikan menafikan suatu hukum atas semua atau segala sesuatu selain yang ditauhidkan, selain yang diesakan. Ya, jadi menafikan suatu hukum dari segala sesuatu yang ada selain dari yang diesakan atau yang ditauhidkan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala di sini. Ya, kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menafikan suatu hukum yaitu hukum peribadatan, yaitu menafikan peribadatan dari segala sesuatu yang ada selain dari Allah Subhanahu wa taala, selain Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang pertama. Jadi wajib kita menafikan, artinya meniadakan segala macam peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah kita beribadah kepada siapapun, kepada apapun itu. Ya, tidaklah kita menyembah kepada siapapun dan apapun itu. Ya. Kemudian wa itsbatuhu lahu. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah penetapan, dan menetapkan hukum tersebut hanya bagi yang ditauhidkan atau hanya bagi yang diesakan, yaitu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menetapkan hukum ibadah atau menetapkan peribadatan ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka itu yang dimaksudkan dari dua rukun, rukun an-nafyu, peniadaan, dan rukun al-itsbatu, penetapan. Jadi seorang hamba tidak akan mungkin bisa mentauhidkan Allah kecuali dengan memenuhi dua rukun ini. Naqul, famathalan naqul, contohnya kita mengatakan innahu la yatimmu lil insani at-tauhid hatta yashhadu an la ilaha illallah fayanfi al-uluhiyyah amma siwallahi ta'ala wa yuthbituha lillahi wahdah. Maka contohnya kita mengatakan bahwasannya tidaklah sempurna seorang hamba menegakkan tauhid, ya. Tidak akan sempurna tauhid bagi seorang hamba hingga dia mempersaksikan bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, tidak ada Tuhan yang hak, yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengannya dia menafikan segala macam uluhiyah, ya, segala macam peribadatan, ya, menafikan segala macam peribadatan, segala macam penghambaan, ya, dari selain Allah Subhanahu wa taala, amma siwallahi subhanahu wa taala, dari selain Allah Subhanahu wa taala, wa yuthbituha lillahi wahdah, kemudian dia menetapkan peribadatan tadi atau menetapkan uluhiyah tadi, ketuhanan tadi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, jadi dia menafikan segala macam bentuk ketuhanan, ya, peribadatan dari selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menetapkan ketuhanan tadi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ya, itu secara bahasa maknanya seperti itu ya, dari sisi bahasa mana tauhid adalah menjadikan sesuatu itu satu-satunya. Ya, menjadikan sesuatu itu satu-satunya. Jadi yang pertama harus dinafikan dulu suatu hukum dari segala sesuatu kecuali dari yang diesakan tadi, yang ditunggalkan tadi. Kemudian setelahnya baru menetapkan hukum tersebut hanya bagi yang ditunggalkan tadi. Ya. Maka wafil istilah, adapun secara istilah, arrafahul muallifu biqaulihi at-tauhidu huwa ifradullahi bil ibadah. Adapun maknanya secara istilah tauhid tadi sebagaimana yang disampaikan oleh penulis, yaitu tauhid adalah ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. yakni an ta'budallaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a.
Engkau beribadah hanya kepada Allah dan engkau tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. La tusyriku bihi nabiyyan mursalan. Engkau tidak menyekutukannya dengan seorang nabi yang diutus. Wala malakan muqarraban. Dan juga tidak pula dengan malaikat yang didekatkan kepada Allah. Wala ra'isan, wala malikan, wala ahadan minal khalq. Ya, tidak dengan seorang pemimpin negara, raja, ataupun siapapun dari kalangan para makhluk. Bal tufarriduhu. Ya, atau bal tufriduhu wahdahu bil ibadah. Bahkan engkau hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah, mahabbatan wa ta'dhiman, didasari dengan kecintaan dan pengagungan, waraghbatan wa rahbatan, ya didasari juga dengan rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah yang dimaksud dengan tauhid. Wa muradu Syekh rahimahullah taala at-tauhid alladhi bu'ithat ar-rusul litahqiqihi li'annahu huwa alladhi hasala bihi al-ikhlal min aqwamihim. Dan yang dimaksudkan dengan oleh asy-syekh, oleh penulis rahimahullah taala, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang dimaksudkan dengan tauhid di sini adalah tauhid yang dengannya diutus para rasul untuk mewujudkan atau untuk merealisasikannya. Ya. Yaitu tauhid yang mana dengannya diutus para rasul untuk mewujudkan tauhid tersebut. Dikarenakan tauhid itulah yang menjadi perkara yang menyebabkan adanya permusuhan. Ya, adanya permusuhan antara para rasul dengan kaumnya. Taib. Maka anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena di sini nanti akan dijelaskan ya bahwasanya tauhid itu ada 3 macam. Ada 3 jenis tauhid, dan yang disebutkan oleh penulis dalam pengertian di atas tadi ya, tauhid wa ifradullah bil ibadah, itu adalah salah satu dari 3 jenis tauhid ya. Salah satu dari 3 jenis tauhid, tapi memang itu merupakan inti dari tauhid. Itu merupakan inti dari 3 jenis tauhid tersebut. Ya, jadi intinya ada pada tauhid yang disebutkan oleh penulis tadi. Karena itulah jenis tauhid itulah yang menjadi inti dari dakwah para rasul. Ya, inti dari dakwah para rasul. Maka di sini wahunaka ta'rifun a'ammu lit-tauhid. Dan di sana ada pengertian yang lebih umum dari tauhid, ya pengertian tauhid secara umum atau yang lebih umum, yaitu ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi. Yaitu pengertian tauhid secara umum adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang itu khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan pengertian ini nanti tauhid itu terbagi menjadi 3 macam. Jadi tidak hanya mengesahkan Allah dalam perkara ibadah, tapi juga dalam perkara-perkara yang lainnya nanti. Yang itu menjadi pembahasan dari 3 jenis tauhid yang dijelaskan oleh para ulama. Tayyib, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka di sini disebutkan wa anwa'ut tauhid thalathah. Maka jenis-jenis tauhid itu ada 3 macam. Al-awwalu, yang pertama, ya ada 3 jenis tauhid. Jenis tauhid yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah. Wa huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara menciptakan, menguasai dan mengatur alam semesta ini. Ya. Jadi kita meyakini dan menetapkan bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang menguasai, dan hanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Ya. Ini jenis tauhid yang pertama, yaitu tauhid rububiyah. Ya, kita mengesahkan Allah dalam perkara rububiyah Allah. Apa perkara rububiyah? Yaitu yang pertama, penciptaan, yang kedua penguasaan atau kepemilikan, yang ketiga adalah pengaturan. Ya, kita meyakini hanya Allah yang menciptakan, menguasai dan mengatur alam semesta ini. Tayyib. Sebagaimana ini disebutkan ya, dalil-dalilnya di sini, ayat-ayatnya di antaranya disebutkan oleh penulis atau pensyarah di sini. Yang pertama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah pencipta segala sesuatu. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-62. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi hanya Allah yang menciptakan alam semesta ini. Tayyib. Kemudian dalam surat Al-Mulk ayat yang pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, maha berkah Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah
kepenguasaan atau kerajaan alam semesta ini. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha mampu atas segala perkara. Tayyib. Jadi hanya Allah yang menguasai alam semesta ini. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-54 Allah menyatakan ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah hanya milik Allah lah penciptaan dan pengaturan. Ya, dan pengaturan alam semesta ini. Jadi hanya Allah yang menciptakan dan yang mengatur alam semesta ini. Ya, ini jenis tauhid yang pertama, tauhid rububiyah. Kita meyakini bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang menguasai, dan hanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Kemudian jenis tauhid yang kedua, ats-tsani, tauhid al-uluhiyah, tauhid uluhiyah, yaitu adalah ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Nah, ini yang dimaksudkan penulis tadi, mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara ibadah. Nah, ini merupakan inti dari tauhid. Ya, bahkan ini merupakan tuntutan dari segala macam bentuk tauhid, atau tuntutan dari 3 jenis tauhid, ya, atau tuntutan dari 2 jenis tauhid yang lainnya. Artinya yang dituntut dari seorang hamba adalah dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menetapkan bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, mengatur dan menguasai alam semesta ini, maka tuntutannya atau konsekuensinya dia hanya beribadah kepada Allah. Karena selain Allah tidak layak untuk diibadahi, karena selain Allah tidak memiliki bagian sedikit pun dalam penciptaan, pengaturan maupun kepemilikan alam semesta ini. Tayyib. Bi ayat takhidal insan ma'allahi ahadan ya'buduhu wa yataqarrabu ilaih kama ya'budullaha ta'ala wa yataqarrabu ilaih. Yaitu dengan seorang hamba tidak menjadikan siapapun sebagai sesuatu yang dia sembah, yang dia ibadahi, yang dia mendekatkan diri kepadanya, sebagaimana dia beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tauhid uluhiyah. Kemudian tauhid yang ketiga, yang terakhir adalah tauhid asma' was sifat, tauhid al-asma' was sifat, yaitu adalah ifradullah Subhanahu wa ta'ala bima samma bihi nafsah wa wasafa bihi nafsah fi kitabih aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika bi itsbati ma atsbatahu wa nafi ma nafahu min ghairi tahrif wa la ta'til wa min ghairi takyif wa la tamthil. Ya, tauhid asma wa sifat, tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua nama-nama yang Allah menamakan dirinya dengannya, dan yang telah Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya dengan sifat tersebut. Nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan bagi dirinya sendiri. Ya, Allah sebutkan di dalam Al-Quran nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka kita tetapkan semua itu dan kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau melalui lisan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam hadis-hadisnya. Ya, wa dzalika bi itsbati ma atsbatahu, yaitu dengan menetapkan semua itu. Ya, menetapkan semua yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa nafi ma nafahu min ghairi tahrif wa la ta'til wa min ghairi takyif wa la tamthil, dan menafikan semua yang Allah nafikan dari dirinya dan yang juga dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa tahrif, tanpa menyelewengkan maknanya kepada makna-makna yang batil, wala ta'til, dan tanpa menolak satupun dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut, wa min ghairi takyif, dan juga tanpa menanyakan atau mencari tahu hakikat dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut, karena akal kita terbatas, tidak akan bisa menjangkaunya. Kita wajib untuk mengimani, yang wajib adalah kita meyakini, mengimaninya, menetapkannya tanpa kita mencari tahu hakikatnya. Wala tamtsil, dan juga tanpa menyamakannya dengan sifat-sifat makhluk. Ya, tanpa menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Maka itu yang dinamakan dengan tauhid al-asma was sifat. Yaitu intinya kita menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana itu telah Allah tetapkan sendiri bagi dirinya dan yang juga telah ditetapkan oleh Rasulnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu semua merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Tayyib, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah 3 jenis tauhid yang dijelaskan oleh para ulama ya, berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah. Maka ketiga jenis tauhid tadi itu saling berkaitan, dan inti dari 3 jenis tauhid tadi adalah tauhid uluhiyah, yaitu kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana inilah yang telah disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Tayyib, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan halaqah hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.